Ada the journey ya, dia akan bilang ke kamu sebaiknya dia dan kamu berpisah. Karena dia belum siap di sini, dia belum siap. Dia juga memiliki masalah yang datang bertubi-tubi ya. Dia meminta kamu untuk menghindari dia gitu loh. Ya, sebaiknya dia dan kamu terpisah karena ini ya, dia tidak mau mengorbankan banyak orang hanya demi kepentingan dia dan kamu. Ya, perjalanan dia juga berat guys, perjalanan hidup dia itu juga berat gitu kalau kamu tahu gitu ya, seperti itu. Dia menjauh supaya kamu tidak terlibat masalah dia yang belum selesai di keluarga dia, seperti itu guys. Dan kamu di sini akan banyak tawaran ya, atau pekerjaan atau promosi. Intinya tahun ini banyak ini ya, kesempatan baru gitu loh yang ini ya datang tiba-tiba ya. Banyak juga yang suka dengan kamu, tapi kamu lebih ingin fokus bekerja ya. Kamu sering membicarakan dia ya, kamu sering membicarakan dia kepada teman-teman kamu ya. Mungkin teman-teman kamu juga capek karena kamu terus mention tentang kehidupan dia. Meskipun kamu sudah move on atau kamu sudah ikhlas atau kamu sudah punya goal-goal rencana yang lain. Ya, sebenarnya banyak yang mendukung kamu di sini, tapi kamu maunya tetap dia. Ya, kadang kamu juga tidak habis pikir gitu loh, kenapa dia dan kamu harus bertemu jika harus terpisah. Ya, desir. Nah, oh seperti itu ya. Nah, dia tidak mau kamu, tapi dia terus-terusan memikirkan kamu ya. Dia terus-terusan memikirkan kamu. Dia meminta maaf sudah meragukan kamu. Sampai hari ini dia belum melupakan kamu. Malah setiap dia melihat foto kamu, dia seperti melihat dirinya sendiri. Ya, entah dia melihat matamu, bibirmu, perawakanmu, rambutmu, atau belahan rambutmu gitu loh ya, atau warna kulit dia dan kamu gitu. Meskipun kalian berbeda warna kulit, dia merasa setiap dia melihat kamu, dia melihat dirinya sendiri ya. Dia mulai ini loh, ingin memahami dirinya sendiri lebih dalam ya, seperti itu. Dan kamu juga sering mencari tahu kabar tentang dirinya ya, entah ini juga lewat tarot atau lewat pertemanan kalian atau lewat sosial media gitu ya. Meskipun kamu bilang kamu sudah ikhlas, sudah hidup tenang, fokus ke dirimu sendiri, kamu masih memikirkan dia. Dia juga masih memikirkan kamu. Dia merasa sendirian di dunia ini. Dia merasa hanya kamu yang benar-benar memahami dirinya dan suara hatinya ya, atau keinginan jiwanya ya, seperti itu. Dia tidak mau kamu, dia menjauhi kamu, tetapi setiap harinya dia terus-terusan memikirkan kamu tanpa hentinya. Kayaknya dia juga bertanya kepada orang lain guys tentang hubungan dia dan kamu ya, atau dia sering bertanya pada sosok yang dia percaya, entah sahabat atau guru spiritual gitu loh, bagaimana keadaan kamu yang sebenarnya atau bagaimana kelanjutan hubungan dia dan kamu. Ya, dia juga punya ini loh guys, tempat bertanya. Ya, kamu pun sama, kamu sering mempertanyakan keadaan dia. Ya, walaupun kamu sudah tidak peduli pada dirinya. Dan the stack dan the chalice, 10 of chalice. Nah, dia saat ini, semakin dia tidak menginginkan kamu, semakin dia memonitoring kamu, semakin dia memantau kamu gitu loh. Semakin dia fokus ke dirinya sendiri ya, bertahan survive, fokus pada karir dia, posisi dia, semakin dia mengingat kamu meskipun dia bilang dia tidak mau kamu gitu loh ya. Dia tidak seburuk yang kamu pikirkan. Dia sedang mengorbankan dirinya untuk orang lain, untuk keluarganya, seperti kamu mengorbankan dirimu untuk keluarga kamu. Ya, tapi aku melihat saat ini dia lebih fokus ke dirinya sendiri. Dia lebih ingin berusaha mencintai dirinya sendiri gitu loh. Ya,
Dia nggak suka kalau kamu menghakimi dia, menjustifikasi tanpa bertanya gitu loh. Banyak rahasia di sini di belakang dia yang tidak dia ceritakan ke kamu. Ya, kamu pikir dia egois pecundang, padahal dia tidak mau menyakiti keluarganya. Ya, dia juga ini loh guys, dia tuh sering marah ya. Bukan marah dengan kamu, tapi marah dengan dirinya sendiri. Kenapa dia pelin-pelan dan tidak tegas terhadap dirinya dan kamu, hubungan dia dan kamu. Ya, sementara kamu sedang memperbaiki hubungan kamu dengan keluarga kamu, ya, atau dengan pasangan kamu yang lain, bagi kalian yang memiliki pasangan gitu loh. Ya, karena dia tidak bisa diperjuangkan, kamu give up, kamu berusaha untuk berdamai dengan keluarga kamu sendiri ya, atau masa lalu kamu. Ya, seperti itu. Kayaknya dia kayak ini loh. Dia ini berharap kamu bahagia dan tidak menunggu dia ya. Tidak menunggu dia gitu. Dia bingung di sini, dia tidak tahu apa yang bisa dia berikan ke kamu. Ya, seperti itu. Selanjutnya, the balance. The balance and Six of Swords. Nah, oh begini guys, energi dia balance ya. Energi dia balance, dia mulai berserah ya, pasrah gitu loh. Tapi dia yakin jika masalah dia selesai, dia bisa mencari kamu atau kembali ke kamu. Ya, dia tidak lagi menolak kamu kok di sini, meskipun dia bilang dia tidak mau kamu. Kenapa sebenarnya dia bilang dia tidak mau kamu? Karena dia tidak mau ada keributan yang panjang di keluarga dia gitu loh ya. Dia nggak mau ada keributan atau kamu dituduh seolah-olah penghancur dia dan hubungan dia dengan keluarganya ya. The balance, saat ini dia kayak tidak mau menyakiti keluarganya ya, tapi juga tidak mau menyakiti kamu gitu. Dia lebih hidup sabar ya, sabar, menahan emosi, menahan diri ya, untuk tidak menyalahkan sosok lain ataupun menyalahkan kamu ataupun keluarganya. Ya, nah kamu meskipun berusaha memperbaiki hubungan dengan keluargamu atau dengan sosok lain, kapal kamu ingin menuju ke sana. Ya, kamu berharap dia dan kamu bisa bertemu kembali. Jadi kayak perasaan kamu tuh maju mundur, kadang kamu nggak mau dia, kadang kamu merasa sosok lain lebih baik ya. Kamu juga bingung ya, nggak ada gunanya menunggu dia, tapi kamu juga merasa capek berpura-pura dengan sosok lain ya. Seperti itu. Sepertinya dia dan kamu belum sama-sama move on ya, hanya saling menunggu kapan Tuhan mengizinkan kalian untuk bertemu kembali atau hidup bersama. The respect, Eight of Pentacles. Nah, dia ingin bilang dia masih menghormati kamu ya, intinya dia menginginkan kamu untuk menghormati privasi dia atau keputusan dia gitu loh ya. Dia merasa urusan dia bukan urusan kamu ya, urusan dia dengan keluarganya bukan urusan kamu gitu loh. Sebenarnya dia menjauhi kamu, dia melepaskan kamu supaya kamu tidak terlibat konflik dia dan keluarganya yang tidak ada ujungnya ya. Kadang dia juga marah ya dengan ucapan-ucapan kamu yang menuduh dia seolah-olah dia ini pecundang. Ya, dia tidak suka kalau kamu meng-underestimate dirinya. Dia ingin kamu menghormati keputusan dia, apapun keputusan dia saat ini. Itu dia merasa adalah yang terbaik gitu loh, supaya kamu tidak masuk dalam lingkup keributan dia dan keluarga dia ya. Dia ingin bilang kamu sosok yang paling dia segani, yang paling dia hormati saat ini, melebihi semua sosok di kehidupan dia. Karena kamu memberikan impact yang besar kepada dirinya gitu loh. Untuk dia juga menghormati dirinya sendiri, tidak lagi menggadaikan tubuhnya atau kehormatan dia untuk mengejar obsesi dia. Ya, dia tuh kalau kamu mendekati dia stres. Bukan stres karena kamu, dia stres kalau kamu mendekati dia karena dia banyak masalah bertubi-tubi yang belum selesai ya, atau dia ini sering mendapatkan tuduhan palsu atau fitnah dari keluarganya. Ya, atau juga bisa dia tidak ingin kamu disalahkan, dikambing hitamkan di keluarga dia. Ya, intinya keadaan dia tidak baik-baik saja, dia lagi mumet
banyak masalah, banyak pikiran, dan sering marah, muak dengan orang-orang yang tidak memahami kondisi dia, yang tidak menghormati dia. Ya, bisa juga ini loh, dia tidak dihormati oleh sosok lain yang bersama dia. Sedangkan kamu berpikir dia pecundang, padahal dia sedang mengorbankan dirinya untuk sosok lain. Ya, nah kamu ingin fokus kerja di sini. Kamu ingin fokus kerja ya, kamu capek banget ya akhir-akhir ini kerja terus-menerus untuk melupakan dia. Ya, tapi kamu masih teringat detail tentang janji-janji dia kepada kamu yang ingin berkomitmen dengan kamu, malah saat ini dia pergi begitu saja. Ya, kayaknya dia ini guys, energi berbalik ya, dia yang stres. Dia yang stres, tertekan, gak bisa melupakan kamu, sementara kamu sudah benar-benar healing atau fokus pada pekerjaan dan karir kamu ya. Kayak ini guys, energi atau rezeki ini datang berlimpah di tahun 2026 ini ya. Ini mungkin sebelum puasa, banyak tawaran, banyak kerjasama besar collab ke hidup kamu gitu. Jadi kamu nggak perlu takut apakah kamu menua sendirian ya, karena saat ini memang kamu juga harus realistis gitu. Rezeki kamu, kesehatan kamu itu lebih penting ketimbang memikirkan kapan dia kembali ke kamu. Ya, mudah dipahami ya teman-teman. Next, dedication. Oh, dedication dan satu pedang. Nah, dia mencintai kamu ya. Ketika dalam keadaan yang rumit, stres, banyak tekanan, bahkan tidur pun yang dia ingat itu kamu, gitu loh. Ya, sebenarnya banyak ini loh, omongan atau clarity atau rahasia gitu loh yang ingin dia sampaikan ke kamu. Kenapa dia menjauh, kenapa dia meminta kamu untuk tidak pernah menghubungi dia gitu loh. Kalau kamu mendekati dia itu membuat dia stres, bukan stres karena kamu, tapi karena masalah di keluarga dia yang tidak pernah dia beresi atau tidak pernah dia berani untuk menghadapinya sendiri ya, entah ini berbulan-bulan, bertahun-tahun atau belasan tahun yang tidak pernah dia respon gitu loh, masalah di keluarga dia ya. Dia mengorbankan dirinya untuk keluarganya ya. Aku ulang lagi, dia berdedikasi untuk keluarga dia. Ya, tapi dia akan tetap disalahkan di sini. Bahkan mungkin kamu juga akan disalahkan, makanya dia meminta kamu menjauh ya. Kehadiran kamu ini membuat dia semakin ketar-ketir ya, bukan dia stres karena kamu, tapi ini loh, kamu tuh menambahkan kerumitan di hidup dia, masalah di hidup dia yang belum selesai dengan sosok lain ya. Intinya dia saat ini lebih kayak mementingkan dedikasi atau pengabdian dia kepada keluarga dia. Ya, dia tidak mau kamu mendapatkan tuduhan atau fitnah dari keluarga dia ya. Kayaknya kamu lagi dijadikan bahan omongan di keluarga dia gitu loh. Kamu jadi topik utama di kalangan dia, di keluarga dia. Makanya dia menjauhi kamu. Ya, dia sebenarnya menyelamatkan kamu. Nah, sedangkan kamu bingung ya, kamu benci sebenci-bencinya dengan dia ya. Kamu muak dengan dia karena kamu merasa dia tidak peduli dengan kamu, dia tidak ada rasa kasihan kepada kamu, tidak ada belas kasihan, tidak ada empati terhadap kamu gitu loh. Kamu benci banget dengan dia, kamu merasa dia makhluk terburuk yang pernah kamu temui di dunia ini ya. Sudah tidak tanggung jawab, tidak ada omongan, nanya kabar pun enggak, apalagi memberikan responsibel ya, tanggung jawab. Ini kamu benci sebenci-bencinya ya. Kamu merasa dia seperti tikus yang mencuri energi kamu. Ya, kamu jijik muak sama dia. Ya, kamu jijik muak sama dia. Setiap kamu mendapatkan masalah, kamu merasa dialah yang menempatkan kamu pada masalah yang tidak ada habisnya. Ya, ini dia meminta kamu untuk kayak jangan terlalu peduli urusan dia gitu loh. Dia akan bilang urusan dia dan keluarga dia itu bukan urusan kamu gitu. Ya, padahal di sini dia sudah menyakiti kamu dan kamu merasa urusan dia adalah urusan kamu juga gitu loh. Ya. Kamu benci dengan dia sementara dia stres memikirkan masalah dia dan keluarga dia yang datang bertubi-tubi ya. Dia saat ini menjadi bahan gunjingan, menjadi bahan olokan atas sikapnya yang berubah drastis, tidak lagi seperti dulu. Dia sering sakit, sering diam, sering menarik diri, sering hibernasi. Ya, karena dia juga kangen dengan kamu tapi tidak bisa bergerak menuju kamu. Intinya dia menghindari kamu supaya kamu tidak menjadi bahan
menjadi bahan topik utama, ya, menjadi headline di keluarga dia, ya. Sementara kamu berusaha untuk memaafkan dia, setiap hari kamu berusaha untuk memaafkan dia, tapi nggak bisa, ya. Masih ada sisi-sisi kebencian bercampur cinta terhadap dirinya.